Energi dakhil atau internal suatu gas sesungguhnya berasal dari energi yang dimiliki oleh masing-masing molekul gas itu. Energi dakhil suatu gas sesungguhnya adalah energi titik-titik. Jadi energi dakhil atau energi internal ya, itu biasanya itu dituliskan sebagai U. Ini energi dalam. Besarnya itu kalau secara makroskopis itu 3/2 nRT. Kenapa disebut makroskopis? Karena ini yang kita amati suhunya ya. Jadi misal ada suatu kotak gitu, kotak ya atau suatu wadah tertutup ya. Di sini kemudian suhunya kita ukur sebesar T. Maka nanti energi dalam dari partikel-partikel di dalamnya itu sebesar 3/2 nRT. Ini kita sebutnya itu besaran makroskopis. Nah, teori kinetik gas itu menjelaskan bagaimana besaran makroskopis itu dihasilkan dari besaran-besaran mikroskopis. Jadi mikroskopisnya itu U itu definisinya adalah energi total dari partikel-partikel yang ada di sini. Jadi misal dia saling bergerak nanti. Jadi partikel-partikel ini kan dia itu bergerak sebenarnya ya. Semakin cepat gerakannya, semakin besar suhunya gitu. Jadi dia itu bergantung pada energi kinetik. Yang kedua juga berasal dari energi interaksi antar partikel. Interaksi itu maksudnya gini. Jadi misal antar partikel ini ada interaksi, misalnya gravitasi gitu ya, dari dua partikel ini. Ini kan juga termasuk energi gitu ya, energi potensial gravitasi. Nah itu masuk di dalam energi interaksi gitu. Walaupun di dalam gas ideal, teori gas ideal itu kalau kalian ingat itu energi interaksinya ditiadakan gitu. Jadi dianggap semuanya energi kinetik. Tapi secara lebih general itu selain ada energi kinetik, ada juga energi interaksi gitu ya. Jadi energi dalam di sini itu merupakan gabungan dari energi kinetik dan interaksi. Dan kalau kita lihat di pilihan jawaban itu yang paling mendekati benar itu pilihan yang E ya. Bahwa energi kinetik, bahwa energi dakhil atau energi internal itu merupakan total dari energi kinetik masing-masing partikel dan energi potensial interaksi antar molekul-molekul gas yang ada di dalam kotak ini. Jika dua buah reservoir panas pada suhu T1 dan T2 mengalir dengan T1 lebih dari T2, kemudian dihubungkan ya, nanti panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian misalkan di situ Q-nya adalah jumlah panas yang dipindahkan dari suhu T1 ke T2 itu, hitunglah perubahan entropi pada kedua reservoir tersebut. Jadi kalau kita di sini ada beberapa istilah ya, ada reservoir, kemudian ada juga entropi di sini. Jadi sebenarnya kita bisa kasih contoh gini aja, misalnya di sini ada sebuah gelas gitu ya, misalnya dia berisi air panas. Nah, di sini ini kita bisa anggap dia sebagai reservoir panas. Suhunya T1. Kemudian lingkungan di sekitarnya ini saya anggap dia suhunya adalah T2 ya. Jadi ini yang reservoir panas T1, yang reservoir dinginnya itu T2. Nah, secara alami nanti akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Di sini besar kalor yang dikeluarkan itu sebesar Q ya. Di sini diketahui di soal. Nah, di sini ada perjanjian tanda tuh. Kalau T1 kan dia kehilangan kalor. Artinya nanti T1 di sini kalor yang hilang sebesar Q, berarti dia kalornya itu berkurang sebesar Q ya. Kita tulisnya nanti negatif Q karena dia kekurangan kalor. Kalau lingkungan di sini dia kelebihan Q. Berarti nanti positif Q. Kemudian di sini ada entropi. Entropi itu definisinya ada 3 sebenarnya ya, nanti tergantung pada konteks yang kita pakai. Nah, di sini entropinya nanti besar perubahannya delta S itu adalah sebesar kalor yang keluar dari reservoir itu dibagi dengan suhu waktu itu. Jadi delta S itu sama dengan Q per T. Di sini untuk perubahan entropi pada reservoir panas delta S1 berarti kan karena dia negatif ya. Berarti nanti gini negatif Q T1. Kalau yang pada lingkungan di sini berarti delta S2 sama dengan Q per T2. Nah, di sini kan pertanyaannya hitunglah perubahan entropi pada kedua reservoir tersebut. Berarti ya kita jumlahkan saja gitu. Total entropinya yaitu delta S1 ditambah delta S2. Delta S1-nya itu adalah negatif Q per T1 ditambah dengan Q per T2. Nah, di sini kita perlu samakan dulu penyebutnya ya. Berarti caranya tinggal kita kalikan aja ya, T1 kali T2 sebagai penyebut. Kemudian yang ini berarti negatif Q T2, yang ini adalah Q T1. Atau delta S-nya sama dengan Q T1 kurangi Q T2 dibagi dengan T1 kali T2. Berarti di sini Q-nya bisa kita taruh luar,
menjadi T1 kurang T2 dibagi dengan T1 kali T2. Jadi jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Suatu wadah berisi gas ideal diekspansikan sehingga volume menjadi 3 kali lebih tinggi dari volume awal. Selama proses tadi, wadahnya diberi panas sehingga tekanan selalu naik. Dengan naiknya volume sehingga P sama dengan AV dengan A adalah suatu konstanta, usaha yang dilakukan gas ideal terhadap lingkungannya selama ekspansi adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang termodinamika dan kita akan menghitung usaha dari proses termodinamika di sini. Di sini nanti kalau kita lihat ya, ada suatu wadah yang mana dia diekspansikan sehingga volumenya menjadi 3 kali lebih tinggi dari volume awal. Berarti kalau volume awalnya V, volume akhirnya 3V gitu ya. Kita bisa tulis V akhir atau V2 sama dengan 3 kali V1. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini tekanannya pun juga naik. Jadi volumenya naik, tekanannya naik seiring dengan kenaikan volumenya, bahwa P-nya itu sama dengan A kali V ya, V volume, dengan A-nya adalah suatu konstanta. Nah, karena di sini tekanannya selalu naik, maka kita bisa menggunakan rumus usaha yang integral ya, integral P dikalikan dV. Seperti ini, kemudian P-nya itu adalah A kali V, kemudian ini dV, terus integralnya itu dari volume awal V1 sampai V2. V2-nya itu adalah 3V1. Nanti tinggal seperti ini aja. Nah, untuk integral dari AV, berarti kan tinggal setengah V kuadrat ya, integral dari V itu. Berarti dia menjadi setengah AV kuadrat. Batasnya itu dari V1 sampai 3V1. V1 sampai 3V1. Atau kalau dalam hal ini di jawaban itu V0 sampai 3V0 berarti ya. Kita sesuaikan saja notasinya ya. V0 sampai 3V0 berarti nanti W-nya sama dengan setengah dikalikan A. Ini tinggal kita masukkan saja. V kuadrat berarti ya 3V0-nya ya, kita gantikan dia. 3V0 kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Tahu setengah A, berarti nanti di sini adalah 9 V0 kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Atau setengah A dikalikan 8 V0 kuadrat. 8 dibagi 2 itu berarti 4 ya. Berarti nanti di sini adalah 4A V0 kuadrat. Udah, ini jawabannya ya. Berarti nanti jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Sebuah termometer baru dengan suhu skala linear, suhu yang baru dirangkai sebagai berikut. Suhu 0 skala baru sama dengan suhu 40 derajat Fahrenheit dan suhu 100 derajat skala baru sama dengan suhu 120 derajat Fahrenheit. Suhu air mendidih skala baru adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang perubahan suhu pada termometer. Jadi di sini ada 2 buah termometer nanti. Ada termometer Fahrenheit yang ini, sama ada satu termometer baru yang kita beri nama X. Jadi di sini kita perlu gambar dulu termometernya ya. Seperti ini. Kemudian yang kiri itu misalnya adalah termometer Fahrenheit yang saya pakai. Dari sini dikasih tahu bahwa ketika sebelum itu ya, skala dulu. Skala dari Fahrenheit itu kan kalau untuk air membeku atau es itu dia di suhu 32 derajat Fahrenheit dan mendidih di suhu 212 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang kita hubungkan dengan termometer X. Di sini ketika suhu 0 di X itu setara dengan suhu 40 di F. Berarti nanti kalau 40 itu ya kurang lebih di sekitar sini, dia setara dengan suhu 0 di sini. Oke. Kemudian suhu 100 di X setara dengan 120 di F. Berarti ini adalah 120, yang ini suhu 100 di X. Nah, pertanyaan di soal itu suhu air mendidih di skala baru berapa? Kalau di F kan dia di 212, berarti di sini nanti berapa angkanya? Kemudian cara kita mencarinya, kita bisa pakai perbandingan skala nanti. Jadi misal ini saya beri nama F1, yang ini F2, F3, begitu juga yang di sebelah kanan ya, untuk penyesuaian. Artinya kita mencari X3 nanti di sini. Kita pakai perbandingan skala, jadi misalnya F2 saya kurangi dengan F1. Ya, yang ini dengan ini, maka yang kanan juga harus sama. X2 dikurangi dengan X1. Seperti ini. Kemudian supaya kita memunculkan X3, kita pakai F3 di sini. F3 dikurangi F1 misalnya, maka di sini nanti menjadi X3 dikurangi X1. Nah, di sini tidak harus F1 ya, bisa jadi F2
F3 kurang F2 itu juga tidak apa-apa gitu, karena juga termasuk skala, jadi bebas saja sebenarnya. Kemudian F2-nya di sini kan dia 120, F1-nya adalah 40, kemudian X2 kurangi X1 berarti 100 kurangi 0. Oke. Kemudian F3-nya adalah 212, F1-nya adalah 40. Kemudian X3 kurangi X1 berarti X3 dikurang 0. Sampai sini kita tinggal perhitungan biasa ya. 120 kurangi 40 kan berarti dia 80 dibagi 100. Nolnya coret. 212 dikurangi 40 berarti dia adalah 172 dibagi dengan X3. Berarti nanti X3-nya ketemu ya. Kita kan tinggal melakukan pemindahan ruas seperti ini dan menyederhanakannya. Jadi 10 dibagi 2 itu adalah 5, 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian yang 172 dibagi 4, ini kita bisa satu-satu dulu ya. Sama-sama dibagi 2 seperti ini. 172 dibagi 2 adalah 86. Kemudian 86 dibagi 2 hasilnya adalah 43. Jadi X3-nya adalah 43 dikalikan 5. 40 kali 5 200, berarti dia adalah 215 derajat X. Dan kalau kita lihat pada jawaban itu ada ya, yaitu pilihan yang D.